yang mana sel inilah yang akan mensekresikan putih telur kental dan cair. Pembungkusan yolk dengan putih telur yang terjadi di magnum membutuhkan waktu selama 3,5 jam. Untuk bagian dari albumen sendiri terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, chalaze atau tali penggantung kuning telur sekitar 23%, putih telur kental sekitar 57%, putih telur encer bagian dalam sekitar 17,3%, dan yang terakhir putih telur encer bagian luar sekitar 23%. Setelah itu, yolk yang sudah dilapisi oleh putih telur akan masuk ke ismus, yang mana di dalam ismus ini akan disekresikan selaput telur. Pada proses ini, telur akan berada di ismus berkisar antara 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Jika proses sekresi selaput telur sudah selesai, selanjutnya telur akan masuk ke uterus. Di uterus terdapat 2 proses, yaitu dehidrasi putih telur dan terbentuknya kerabang telur. Warna kerabang telur disebabkan oleh sel porfirin yang terbentuk pada akhir mineralisasi kerabang telur. Proses mineralisasi ini sekitar 18 sampai 21 jam lamanya. Sumber kalsium untuk kerabang telur berasal dari pakan dan kalsium yang terdapat di sintetis yolk. Pada proses sintetis yolk terjadi pembentukan dari komponen-komponen yang disebut vitellogenesis yang mana berada di dalam hati dan di bawah koordinasi dari hormon gonadotropin dan steroid. Sintetis yolk terdapat 2 komponen, yaitu alfa dan beta lipoteletin. Secara skema, yolk berasal dari pituitari atau kelenjar otak, lalu menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon estrogen akan dideskresikan untuk memacu nukleus supaya mensintesis protein dan asam amino yang berada di sitoplasma hati. Kemudian, hasil dari sintesis protein akan dialirkan menuju granula yolk yang berupa fitoglenin atau fosfatidin dan lipoprotein, lalu terbentuklah yolk. Sintetis albumen. Proses sintetis albumen terjadi di nukleus menggunakan agen yaitu RNA dan DNA, kemudian menuju ribosom yang mana merupakan tempat untuk menseklarasikan mRNA atau messenger RNA. Lalu mRNA dikeluarkan dari ribosom untuk kemudian menyatu dengan asam amino, yang mana akan menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya akan masuk ke sitoplasma dan di sitoplasma menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya akan masuk ke sitoplasma dan di sitoplasma lah yang menghasilkan komponen untuk menyusun albumin seperti ovoalbumin, opotransferin, dan lain-lain. Sintesis kerabang. Bahan utama dari kerabang telur yaitu kalsium dan HCO03. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein atau CABP yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan juga hormon steroid. Di kemuka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O yang menghasilkan H2CO3 lalu diubah menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbonikan hibridasi. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang dan hidrogen dari HCO03 dikembalikan untuk digunakan kembali. Kesimpulannya adalah bahan pembentukan kerabang telur yaitu CaCO3 atau yang biasa disebut kalsium karbonat menjadi asam amino rantai peptida. Selanjutnya akan masuk ke sitoplasma dan di sitoplasma lah yang menghasilkan komponen untuk menyusun albumin
seperti ovalbumin, opotransferin, dan lain-lain. Sintesis kerabang. Bahan utama dari kerabang telur yaitu kalsium dan HCO03. Untuk mendapatkan kalsium dibutuhkan bantuan kalsium binding protein atau CABEP yang bertindak sebagai transport kalsium menjadi kerabang. Sintesis ini bisa dikontrol dengan kehadiran B3 dan juga hormon steroid. Di muka sel pinggir kerabang terjadi metabolisme CO2 dan H2O yang menghasilkan H2CO3 lalu diubah menjadi H2CO3-1 dengan enzim karbonikan hibridasi. HCO3-1 masuk ke cairan pinggir kerabang dan hidrogen dari HCO03 dikembalikan untuk digunakan kembali. Kesimpulannya adalah bahan pembentukan kerabang telur yaitu CaCO3 atau yang biasa disebut kalsium karbonat.